Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Hoirulisa, NIM 190100068. Saya mahasiswi dari Stikes Dr. Subandi Jember. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mempraktikkan SOP pemeriksaan TTV. Persiapan alat: arloji, termometer oral, stetoskop, tensimeter, buku catatan. Suatu tindakan untuk mengukus lubung melalui aksila atau ketiak. Dan prosedur yang akan dikerjakan. Termometer bersih pada tempatnya, 3 botol berisi air, sabun, dan juga lisol 5%, bengkok, tisu, dan juga buku catatan. Bawa alat-alat terdekat pasien, mencuci tangan, berikan ketiak pasien bisa menggunakan handuk atau tisu, lalu kita melihat apakah air raksa sudah turun sampai reservoir, menjepit termometer di tengah-tengah ketiak, lalu kita menunggu hingga 5-10 menit, lalu kita catat hasilnya. Membersihkan termometer sesuai dengan prosedurnya, lalu menurunkan air raksa sampai ke reservoir, lalu kita mengembalikan termometer ke tempat semula dan kita mencuci tangan kita. Pasien harus tenang dan berada di tempat tidur. Ketiak harus kering dan tertutup rapat. Tidak boleh ada penghalang antara ketiak dan juga termometer. Lalu kita periksa apakah air raksanya itu sudah turun atau belum. Dan saat kita ingin mengembalikannya harus sangat hati-hati agar tidak pecah. Pengukuran suhu di mulut adalah suatu tindakan untuk mengukur suhu tubuh melalui termometer oral. Menerangkan prosedur yang akan dikerjakan. Termometer bersih pada tempatnya, 3 botol berisi air, sabun, dan juga lisol 5%, bengkok, tisu, dan juga buku catatan. Bawa alat-alat ke dekat pasien, mencuci tangan, ujung termometer di bawah lidah pasien dari sudut mulut. Menyuruh pasien untuk mengatupkan mulut dengan rapat-rapat dan bernafas melalui hidung. Angkat termometer setelah 3-5 menit. Lalu, membersihkan termometer sesuai dengan prosedurnya. Membaca dan mencatat hasil dari pengerjaan kita. Lalu yang selanjutnya adalah mencuci tangan. Di sini saya akan mempraktekkan apa yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini saya akan mengukur suhu tubuh pasien menggunakan termometer oral. Adik, akan dibuka mulutnya, lidahnya dijulurkan ya. Agak ke atas ya di sini, lalu ditutup lagi mulutnya. Ditahan ya nafasnya. Tidak boleh dilakukan pada pasien yang tidak sadar atau gelisah. 10 menit sebelum pengukuran suhu, pasien tidak boleh makan atau minum yang panas maupun yang dingin. Selama termometer di mulut, pasien dilarang untuk berbicara. Berbahaya apabila pecah, karena apabila pecah itu dapat merusak selaput lendir di mulut dan juga air raksanya bisa tertelan. Tidak boleh dilakukan pada anak-anak ataupun bayi. Pengukuran suhu di anus adalah suatu tindakan untuk melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer anal. Menerangkan prosedur yang akan dikerjakan. Termometer bersih pada tempatnya, 3 botol berisi air, sabun, dan juga lisol 5%, bengkok, tisu, dan juga buku catatan. Bawa alat-alat ke dekat pasien, mencuci tangan, membebaskan pasien yang menutupi bokong, memiringkan pasien, menekukkan kaki pasien sebelah atas ke perut, mengoleskan gel pada ujung termometer, menyingkap belahan pantat bagian atas dengan tangan kiri supaya anus terlihat. Masukkan termometer ke arah anus kira-kira 3 cm. Mengangkat termometer setelah 2
terjadi agar servoi tidak pecah. Menghitung denyut nadi, suatu tindakan untuk menghitung denyut nadi. Menerangkan prosedur yang akan dikerjakan. Arloji tangan dan penunjuk detik, buku catatan. Mencuci tangan, mempersilakan pasien untuk berbaring di tempat tidur atau duduk dengan tenang. Memegang pergelangan tangan pasien, tangan yang lain menghitung dengan alat denyut nadi. Menghitung nadi setelah setengah menit, hasilnya dikalikan 2. Mencatat hasilnya, mencuci tangan. Pasien harus tenang, dihitung setelah denyut nadi teraba dengan baik. Pada pasien dengan kondisi tertentu seperti penyakit jantung, harus dihitung selama 1 menit penuh. Jadi saya akan mempraktekkan apa yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk menghitung denyut nadi dari pasien, kita bisa memegang pergelangan tangan pasien, lalu kita menghitungnya selama 1 menit. Mari kita mulai. Menghitung pernafasan adalah suatu tindakan untuk menghitung irama pernafasan. Menerangkan prosedur yang akan dikerjakan. Arloji tangan dan penunjuk detik, buku catatan. Menghitung pernafasan pasien dengan melihat naik turunnya dada pasien, menghitung selama 1 menit, lalu mencatat hasilnya. Perhitungan pernafasan dilakukan bersamaan dengan pengukuran suhu. 1 kali pernafasan adalah 1 kali mengeluarkan nafas dan juga 1 kali menarik nafas. Waktu menghitung pernafasan jangan sampai diketahui oleh pasien. Jadi di sini saya akan mempraktekkan apa yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi untuk menghitung pernafasan pasien, kita bisa melihat naik turunnya dari dada pasien ini sambil memegang pergelangan tangan pasien. Kita menghitungnya itu selama 1 menit. Oke, jadi kita mulai menghitungnya selama 1 menit. Kita lihat pergelangan tangan pasien dan juga kita lihat naik turunnya dari dada pasien. Kita mulai ya. Mengukur tekanan darah adalah suatu tindakan untuk mengukur besarnya tekanan darah. Menerangkan prosedur yang akan dikerjakan. Tensimeter, stetoskop, buku catatan. Lengan baju dibuka atau digulung. Set termometer dipasang pada bagian lengan atas dengan pipa karetnya berada di luar lengan. Set dipasang tidak boleh terlalu kuat maupun terlalu longgar. Pompa tensimeter dipasang. Denyut arteri branchialis diraba, lalu stetoskop ditempatkan pada tempat tersebut. Skrup balon karet ditutup, pengunci air raksa dibuka. Skrup balon dibuka perlahan-lahan sehingga air raksa turun perlahan-lahan. Lalu kita dengarkan. Denyutan yang pertama itu disebut sistol, lalu kita dengarkan sampai denyutan yang terakhir. Denyutan yang terakhir itu disebut diastol. Pencatatan hasil dilakukan dengan cara sistol di atas, diastol di bawah. Misal gini, 120/80 mmHg seperti itu. Memasang manset harus tepat di atas permukaan dinding arteri branchialis. Menempelkan stetoskop jangan terlalu keras dan penggunaannya harus benar-benar tepat. Belum menutup tensimeter, masukkan dulu air raksa ke dalam reservoirnya. Manset dan balon harus kita susun secara benar dan tepat untuk mencegah pecahnya tabung air raksa. Pada anak-anak digunakan manset khusus. Bila mana kita menggunakan tensimeter elektronik, maka penggunaannya harus tepat dan benar sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi di sini saya akan mempraktekkan apa yang tadi saya jelaskan. Adik, ini dengan teman ya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.